Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 4 Juli 2025. Renungan didasarkan dari 2 Korintus pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-9. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap keindahan, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kesenantiasaan rahmat-Mu itulah yang memberkati, menolong, dan menguatkan kami. Sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kami tidak kehilangan semangat, kami tidak kehilangan daya, tapi justru yang dari-Mu kuasa itulah yang memampukan kami untuk boleh menerima menjalani kehidupan dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang senantiasa menopang dan menyelamatkan kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu. Karena kami yakin kebenaran-Mu adalah kehidupan yang Kau nyatakan dalam kuasa dan kasih-Mu itu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan berserah dan percaya. Amin. 2 Korintus pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-9, demikian sabda Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 4 Juli 2025 adalah kaya dalam pelayanan kasih. Mungkin banyak di antara kita merasa bahwa dirinya tidak berharga. Saya tidak bisa melakukan ini dan itu, saya tidak mampu seperti mereka, atau saya tidak punya potensi apa-apa, dan tidak banyak hal yang bisa saya kerjakan, dan menganggap diri yang tadi saya mengatakan tidak mampu, tidak berharga, merasa miskin, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan kan mencipta kita dengan sempurna. Kesempurnaan itu ditunjukkan dengan segambar dan serupa dengannya. Artinya ada karya, kuasa, dan perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Maka kehidupan kita sesungguhnya juga sangat berharga. Setiap kita punya keunikan, setiap kita punya potensi. Yang melemahkan dari setiap kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sehingga tadi menjadi minder, tidak percaya diri, tidak mengenali potensi dengan baik, merasa tadi tidak berharga, apalagi ketika membandingkan dengan yang lain,
sebenarnya kita tidak menjadi apa-apa. Teks yang kita renungkan hari ini sungguh luar biasa. Jemaat Makedonia disebutkan secara khusus di ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam penderitaan yang berat dan kemudian dalam kehidupan yang sangat miskin, jemaat Makedonia bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Justru meluap disebutkan di ayat kedua. Mereka meluap dengan apa? Sukacita. Dan itu dipertegas secara khusus di ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Artinya apa? Bahwa mereka benar-benar jemaat Makedonia menghayati kehidupannya, menghayati panggilannya, menghayati dirinya, dan mengenali setiap potensi dirinya. Dirinya atau jemaat ini berharga dalam hal apapun. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka tak berdaya, bukan berarti tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Justru ketika mereka bangkit, mereka punya tenaga, mereka punya semangat, punya optimisme, dan menghargai dari setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Sehingga sekalipun dalam segala keterbatasan bukan berarti menghambat dan membatasi mereka. Justru menjadi dorongan yang kuat, mereka bisa bertindak lebih. Kita perhatikan secara khusus di ayat ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Melampaui. Yang sangat miskin dan menderita, melampaui. Artinya apa? Penderitaan itu tidak menghambat mereka untuk bersukacita dan bersyukur. Kemiskinan mereka tidak menunda jemaat Makedonia untuk memberikan yang terbaik dari setiap kehidupan yang mereka persembahkan untuk Tuhan dan pelayan-pelayanannya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema kaya dalam pelayanan kasih? Yang pertama, mari kita belajar dari jemaat Makedonia. Keadaan, situasi, kondisi, tekanan, beban berat, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak mengenakan, tidak membuat jemaat Makedonia berhenti untuk menunjukkan imannya, untuk menunjukkan pengharapannya, untuk menunjukkan keyakinannya atau kepercayaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita memiliki kekayaan dalam pelayanan kasih. Artinya, apapun yang ada dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah anugerahkan, sekalipun mungkin kita miskin, menderita dan tak berdaya, lampauilah itu karena Tuhan memampukan kita. Dengan apa yang ada pada diri kita, berikanlah yang terbaik. Seringkali karena kita merasa tak berdaya, merasa miskin, atau tadi minder dan tidak berdaya, yang kita lakukan mungkin hanya diam, atau hanya menunggu saja. Tetapi jemaat Makedonia berbeda. Tidak begini saja. Melampaui dari setiap kemampuan mereka. Mari kita lampaui dari setiap ketidakberdayaan diri kita. Dan hal apapun itu. Berikan kasih. Berikan pengampunan. Berikan bantuan. Berikan topangan. Berikan penghargaan. Berikan penghormatan. Berikan cinta itu dengan kesungguhan. Dan lakukanlah itu. Maka yakinlah kita akan kaya. Kita tidak hanya diduduki oleh hal-hal yang jelek, hal-hal yang membuat kita berprasangka, hal-hal yang membuat kita tertunda untuk melakukan sesuatu. Tapi dengan kekayaan dan kemurahan melalui pelayanan kasih yang kita lakukan, karena kita bersyukur kepada Tuhan, itu akan menghidupkan kita. Pesan yang kedua, mari kita lihat. Secara khusus, kita perhatikan di ayat yang ketujuh. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Artinya apa? Segala hal ada dalam kehidupan kita. Kita telah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita memiliki pengetahuan, pemahaman
Bagaimana cinta kasih Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Semua sudah ada dalam kehidupan kita. Kita memiliki kekayaan dalam segala sesuatu. Kekayaan itu tidak harus diukur dengan bobot material. Kekayaan juga dilihat dari apa? Pengetahuan kita, potensi diri kita, dan banyak hal yang ada dalam diri kita. Yakinlah bahwa orang lain tidak bisa menjadi seperti kita. Dan kita pun tidak bisa menjadi seperti mereka. Kita berharga, yang lain juga berharga. Maka yang berharga itu yang Tuhan sudah taruhkan dan anugerah dalam kehidupan kita. Mari kita persembahkan dalam kehidupan bersama. Maka yakinlah, ketika kita kaya dalam pelayanan kasih, dan itu kita sampaikan kepada yang lain. Semua yang menjadi baik, damai sejahtera, dan menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja, dalam pekerjaan, bermasyarakat, dan berbangsa. Dan sebagai penutup, dalam tema kaya dalam pelayanan kasih, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Miskin diartikan dalam kerendahan hati Tuhan. Sebagai manusia, supaya kita kaya apa? Kita diangkat melalui karya penebusannya. Lihatlah, Tuhan yang memiskinkan dirinya, soal kuasanya, soal kehormatannya, soal apa? Kedudukannya dan lain sebagainya. Bukankah ia maha kudus, maha benar, maha tinggi, maha mulia? Tapi memiskinkan dirinya dalam kerendahan hatinya. Untuk apa? Memiliki kekayaan untuk menganugerahkan kasih-Nya bagi kehidupan kita semuanya. Maka anugerah itulah yang membuat kita kaya. Kaya dalam apa sebenarnya? Kasih itu. Kasih Tuhan dalam pengampunannya sudah terjadi dalam hidup kita. Kasih melalui kuasa ada dalam kehidupan kita. Kuasanya yang ada dalam diri kita sesungguhnya bukan hanya berdiam saja, tapi sesungguhnya menggerakkan kita asal kita mau digerakkan. Untuk itu, mari kita yang sudah diperkaya oleh kasih-Nya itu, kita wujud nyatakan dalam kehidupan. Supaya ketika kita mewujudkan kekayaan kita dalam kasih itu sendiri, benar-benar memulihkan, menyegarkan, mendamaikan, dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami terus menemukan, merasakan kebenaran-Mu yang ajaib itu. Sehingga setiap anugerah-Mu adalah kekayaan kasih yang Kau nyatakan dan Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Maka yang Kau kehendaki itulah yang berdiam, bertahta dalam tubuh jiwa roh kami. Sehingga kami berharga Tuhan, siapapun dan apapun kami. Dan mampukan kami untuk mewartakan kasih itu dalam kehidupan kami bersama dengan yang lain. Sehingga melalui kasih itu Tuhan, semua dipersatukan, semua menemukan damai sejahtera, dan semua Tuhan kembali menemukan pengharapan dalam keselamatan-Mu itu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Dan kebenaran-Mu kami yakin memberkati secara khusus kehidupan Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Saudara Nathan Samuel, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Nasution Tanasip, Ibu Warni, Anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, demikian juga Engkau memberkati Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah dan tolonglah Tuhan setiap kehidupan hamba-Mu ini, pulihkan, sehatkan, kuatkan, dan segarkan dalam kasih dan pertolongan-Mu saja. Kami yakin Kau memberkati setiap keluarga yang mendampingi, sehingga ya Tuhan, Kau berikan kekuatan pula, ketabahan, kesabaran,
dan berkat-Mu melimpah. Kami yakin Kau memberkati kami satu persatu Tuhan dari setiap kehidupan kami masing-masing. Dari setiap pergumulan, pergulatan, permohonan, kerinduan, harapan, dan apapun yang ada dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan, dan setiap usaha yang kami lakukan, dan berbagai cita-cita yang kami terus gumulkan. Kami yakin Tuhan, Engkau mendengar dari setiap seruan dan permohonan kami kepadamu Tuhan, sehingga melalui kasih dan mujizat-Mu, Engkau berkarya, memulihkan, menyehatkan, menyegarkan, bahkan yang limpah dari-Mu Tuhan, yang mengatasi dan menjawab dari setiap apapun yang ada dalam diri kami bersama dengan keluarga kami. Berkati juga setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, dalam juga hal apapun yang mereka kerjakan termasuk studi mereka. Kami ingin kasih karunia dan berkat-Mu hadir dalam kehidupan anak dan cucu kami. Berkati juga Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Tuhan, anugerah-Mu besar, karya-Mu terus terjadi, memberikan ketentraman, damai sejahtera dan berkat-Mu melimpah, dan karya-Mu terus yang menyatukan kami Tuhan, dalam nafas bersama, untuk terus Tuhan, menunjukkan dalam kasih kami terhadap yang lain, sehingga ketika kami diikatkan dalam kasih itu, kami benar-benar Tuhan menemukan berkat, pengharapan, dan damai sejahtera yang dari-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami yakin memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.